Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ibu Polis, kemudian ya Ibu dan Bapak kepala sekolah. Nah, di sini saya mau kembali ya. Kalau yang lain kan dari tahun lalu pemaparannya saya kebetulan baru selesai proyek kemarin. Kebetulan saya megang 3 proyek juga. Yang pertama saya itu kan mengambil tema yang dari itu berkelanjutan. Jadi yang pertama saya mengambil manfaat dari limbah buah dan sayur untuk dibuat koenjin. Jadi koenjin ini banyak sekali fungsinya. Jadi salah satunya yang misalnya buat istilah ganti sampo, sabun, kemudian bisa juga buat pengganti alkohol di ngepel lantai, kemudian dia kamar mandi misalnya ya. Kemudian buat pupuk cair banyak saya. Nah ini kebetulan jadi yang diambil itu dari kulit buah jeruk ya, atau semua limbah dari buah dan sayur sebenarnya bisa ya. Cuman yang kenapa saya fokus ke sini ya, ada yang fokus di kulit jeruk, ada yang di limbah semua. Nah ini aromanya itu lebih wangi ya. Jadi campuran dari kulit jeruk, kemudian serai dan pandan itu bisa dimanfaatkan buat badan kita gitu ya, buat mengganti shampoo, kemudian sabun ya. Ini kemudian yang kedua, proyek yang kedua itu saya masih juga bermain dengan limbah ya. Kedua itu dari botol bekas itu sebagai media tanam microgreen. Nah, microgreen ini tanaman yang dipanen dalam jangka waktu 7 sampai 21 hari ya. Jadi yang kita kejar itu bukan panen dalam jumlah yang besar ya, maksudnya ukurannya ya. Nah ini yang diambil itu ukurannya yang segini ya. Maksudnya jadi, nah ini jadi ternyata tanaman yang diambil dari ukuran segini nutrisinya itu lebih banyak, lebih besar ya. Nah kemudian lagi saya ngambil dari manfaat dari botol dari aqua itu. Kemudian yang ketiga, saya juga masih bermain dengan limbah dari limbah kayu yang dibuat menjadi boneka kotak ya. Nah ini saya paparkan dulu yang ini ya. Nah, jadi yang pertama ini, kemudian, nah ini jadi saya panen nanti di tanggal 8 November besok ya. Jadi prosesnya itu kulit buah itu sayur di blender dulu atau dicacah ya, potong kecil-kecil ya. Kemudian perbandingannya 1, 3 dan 10 liter air, kemudian nah, molase itu larutan yang dibuat dari gula merah ya. Jadi 500 gram gula merah dengan air ya. Kemudian 1 liter air. Nah, kemudian sisanya 3 bagian dari kulit buah itu ya. Nah, itu dimasukkan ya. Nah, kemudian ini difermentasi ya selama 3 bulan ini. Nah, saya baru panen nanti 8 November nanti. Nah, ya. Nah, jadi di sini alat dan bahan ya. Yang tadi saya ini, kemudian nah ini pertama kali dikenalkan oleh profesor dari Thailand ya, Dr. Yusuf Spanong. Kemudian, nah di sini dimensinya dari profil pelajar Pancasila itu 5 ya. Kemudian bergotong royong menjaga, jadi di sini juga bergotong royong dan menjaga lingkungan alam sekitar ya, dan mengolah berbagai. Kemudian tujuannya mengurangi efek rumah kaca tentunya ya dari sampah tadi, global warming ya. Yang kita tahu ya, kadar CO2 di udara ini sudah semakin meningkat ya. Salah satunya penyumbangnya pasti sampah. Kemudian membersihkan air ya. Jadi ada juga yang berguna itu. Kemudian menggunakan tumbuhan tanaman tadi ya. Jadi bisa membuat tanaman. Kemudian sebagai pengobatan penyakit kulit ya. Kemudian
pendistribusian alat kebersihan rumah tangga. Ini banyak sekali fungsi dari eco engine ya. Nah ini ini sebelumnya saya lakukan assessment juga ya. Jadi untuk mengukur potensi awal peserta didiknya dipakai, kemudian ada tahap pengenalan juga ya. Jadi saya kasih video sebelum ini ya. Saya sebelumnya kan dulu pada nggak tahu juga, saya kasih videoan pada guru-guru wali kelas 7 ya mengenai apa itu eco engine, kemudian manfaatnya ya. Kemudian selanjutnya saya kasih sosialisasi ke siswa ya dengan video ya, kemudian gambar dan lain-lainnya. Nah, jadi juga saya hubungkan dengan isu pemanasan global ya, mengenai pemanfaatan sampah. Kemudian tahap kontekstualisasinya itu masalah di lingkungan terdekat. Jadi kemudian aksinya dengan aksi nyata, kemudian refleksinya dengan berbagi karya, kemudian menyusun langkah strategis ya. Nah ini saya sajikan video. Nah, kemudian ada juga saya kasih tes ya. Jadi assessment di awal dan di akhir setelah selesai praktek ya. Nah ini ada pengayaan juga kalau buat soal-soal yang biasa ini ya. Soalnya sebenarnya mudah ya, mengenai limbah juga ya. Kemudian refleksinya ini peserta didik ya. Jadi apakah peserta didik mampu menunjukkan konsep dengan baik, kemudian apakah peserta didik mampu berpikir kreatif dan baik ya. Kemudian lembar kegiatannya dengan metode percobaan tadi ya. Kemudian alat dan bahan seperti tadi yang saya bilang ya, blender juga ya, botol ya. Kemudian langkah kegiatannya tadi saya sudah sampaikan ya. Nah tadi apa eco engine juga ya. Nah ini yang eco engine ya. Dia manfaatnya apa ya. Jadi saya mengambil proyek ini yang ada bisa berwujud ini ya, konkret. Seperti yang ini kan eco engine, kemudian yang kedua itu eco green itu. Jadi saya suruh siswa itu kalau udah panen ya kira-kira 21 hari, jadi bisa digunting, dipotong ya, disuci, kemudian nanti dinikmati di kelas itu dengan campuran dibuat sandwich ya. Jadi dari rumah itu siswa bisa bawa roti tawar, kemudian proteinnya dengan buat dadar, kemudian beli sos tomat, sos mayones ya. Ini jadi dipanen berbarengan ya. Kesimpulannya ini yang eco engine ya. Yang microgreen ini ya. Jadi tujuannya memanfaatkan botol plastik dan mengenalkan tanaman microgreen sendiri. Jadi kan ini belum